Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan. Channel YouTube Mentor Keuangan berisi tips dan trik perencanaan keuangan pribadi dan keluarga untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan update video-video terbaru dari Mentor Keuangan. Oh ya, jangan lupa komen juga, supaya kita bisa diskusi. Kalian bisa loh konsultasi gratis di sini. Oke, yuk sekarang kita lihat video terbaru apa sih dari Mentor Keuangan. Selamat menyaksikan. Tadi kan Pak Taufik menjelaskan bahwa kemudian yang pertama adalah cash is the king ya Pak. Oh iya, nggak gocap tadi ya. Nah, apakah kemudian memang saat ini nih waktunya nih jual sebagai tadi saving kita untuk kemudian memperpanjang dana darurat kita seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Atau ini dulu deh Pak. Oke, itu dulu ya, biar nggak lupa nih. Jadi itu emang jargon, slogan. Cash is the king dan liquidity is the queen. Nah, ada lagi tuh. Jadi cash-nya sih raja, likuiditas keduanya. Tapi intinya bukanlah. Jadi di saat krisis seperti ini, cash menjadi sangat penting. Jadi memang menjadi raja untuk saat ini. Saat ini saya banyak menyarankan teman-teman selalu memperbesar porsi tabungan dana daruratnya. Kalau yang sedang investasi mungkin bisa ditunda dulu atau diatur lah jumlahnya. Tadi pertanyaannya apakah sampai harus jual? Iya, sampai jual. Nah, ini tergantung. Oke. Tergantung. Kenapa harus dijual? Berarti uangnya cashnya kurang gitu. Iya, untuk memenuhi tadi Pak yang uang darurat ya, dana darurat kita harus lebih panjang di masa pandemi gitu Pak. Betul. Jadi kalau untuk menambah dana darurat, mungkin selama Anda teman-teman masih bisa tercukupi kebutuhannya secara layak, sederhana, saya rasa sih belum perlu ya sampai harus jual untuk memenuhi dana darurat. Jadi penuhilah dana darurat itu dengan sekarang pendapatan yang ada saat ini. Kalau pendapatan yang kurang tadi, salah satu jalannya adalah mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, misalnya BBM tadi, kita nggak mengeluarkan transportasi, otomatis ada uang sisa di situ, namanya istilahnya disposable income. Nah, itulah yang harus dimasukkan ke dalam tabungan dana darurat. Tapi nanti balik lagi, pertanyaannya pasti, lah kan Pak, tadi nggak ada pengeluaran BBM, tapi kita ada di rumah keluar uang makan lebih besar. Ya, itu kembali. Bagaimana kita mengatur jumlah besarannya. Tapi apakah harus jual? Ya, itu tergantung dari situasi teman-teman masing-masing. Kalau saya sarankan ya sepertinya jangan jual dulu lah. Coba penuhi dana darurat itu dari penghematan yang bisa kita lakukan. Seperti itu, Mas Tommy mungkin. Oke, siap. Kita mungkin langsung masuk dulu ya Pak ke pertanyaan teman-teman. Boleh. Yang pertama nih ada pertanyaan Pak dari Pak Firdaus dari Solo ya Pak. Firdaus dari Solo, ya. Yang seberapa besar sebaiknya emergency fund? Apakah untuk bertahan 3 bulan atau 1 tahun? Ini tentunya di masa pandemi ini ya Pak. Iya. Baik. Berapa besarnya emergency fund? Ya. Emergency fund kalau di masa normal, masa biasa, kita selalu sarankan 3-6 bulan pengeluaran. Jadi kalau Pak Firdaus masih single, ini saya nggak tahu nih dia masih single apa nggak. Kalau masih single, saya doakan semoga dapat jodoh. Amin. Kalau masih single, cukup 3 bulan pengeluaran. Kalau sudah punya tanggungan, bisa antara 3-6 bulan pengeluaran. Tanggungan itu siapa?
apakah harus istri atau anak? Enggak juga. Kadang ada teman yang masih single pun tapi harus menanggung orang tuanya, misalnya, atau adiknya, seperti itu. Itu sampai 6 bulan. Namun dalam masa krisis seperti ini, saya lebih menyarankan memperbesar jumlahnya. Jadi jangan sampai 6 bulan. Jadikan sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, kapan akan berakhir. Saya cenderung menyarankan bentuk sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Memang kelihatannya ya besar ya Mas Tommy ya, Pak Firdaus. Di sana Anda pengeluaran per bulan 10 juta, otomatis harus sampai 120 juta rupiah. Tapi ya memang seperti itu, itulah dana darurat kita, itulah proteksi kita atas kondisi pandemi seperti ini. Dibentuknya silakan secara perlahan-lahan. Kalau ada rezeki nomplok dari kantor tiba-tiba ngasih bonus mungkin langsung, jangan dipakai buat yang lain, udah langsung taruh di bank aja gitu. Oke. Ya. Baik, yang kedua semoga sudah jelas ya Pak Firdaus ya. Ya. Nah, kemudian dari Pak Yanuar, bagaimana mengatasi kebutuhan sehari-hari bila pegawai yang bersangkutan di PHK? Nah, itu. Itu. Nah, kalau sampai di PHK ya, otomatis kan pendapatannya hilang nih. Tidak ada pendapatan sama sekali. Harapannya memang awalnya adalah kalau dia sudah mempersiapkan dana darurat, maka dia akan bisa menggunakan dana darurat tersebut. Tergantung dia sudah menyiapkan 3 bulan pengeluaran, ataukah sampai 6 bulan atau bagaimana. Harapannya dari dana darurat. Tapi balik lagi, kalau belum ternyata, misalnya nih, ini kan baru tahu nih, ternyata kita harus menyiapkan dana darurat ya, otomatis pendapatan kosong sama sekali. Sementara pengeluaran tetap jalan. Nggak ada saran lain. Saya sarankan pasti cari penghasilan pengganti. Apakah penghasilan Anda, Pak Yanuar, punya skill, punya atau bisa memulai sebuah usaha yang tanpa modal besar tentunya ya, bisa menjadi reseller atau di segmen-segmen bisnis seperti tadi. Seperti tadi jualan masker akan banyak booming kemarin. Jualan masker itu sampai booming lah. Lalu jualan frozen food yang bisa diantar. Ya ini hanya beberapa kiat saja sih. Tapi pada intinya adalah kita harus bisa mencari income tambahan, income pengganti. Kalau tidak punya income pengganti juga sama sekali, mau nggak mau harus jual aset yang ada di rumah. Kalau itu juga sudah habis, mau nggak mau ya mulai mencari bantuan ke pihak lain. Tapi ini akan sangat memprihatinkan lah. Kita tentu nggak ingin lah sampai berhutang untuk sampai menopang biaya hidup. Seperti itu. Saran saya harus bisa cari penghasilan pengganti, Pak Yanuar. Mungkin itu, Pak Tommy. Mas Tommy. Baik. Susah juga nih jawabnya. Kalau ini. Iya, ya kita berharap semoga pemerintah benar-benar punya jaring pengaman ya untuk teman-teman kita yang kena PHK sih. Betul. Baik, selanjutnya ya Pak, dari Pak Ardiansyah. Jika masih ada budget investasi walaupun sedikit, bolehkah masuk cicil saham untuk tujuan keuangan middle term, misal 3-5 tahun ke depan? Kalau ada dana investasi walaupun sedikit, apakah bisa masuk ke saham? Iya. Waduh, saham untuk tujuan 3-5 tahun. 5 tahun ke depan. Ya, kalau tujuan, nah, pertama, Mas siapa tadi? Maaf, sorry. Mas Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah ya. Pak Ardiansyah. Instrumen saham itu adalah instrumen investasi yang resikonya sangat tinggi ya.
Kalau kita urutkan, saya biasa ngurutkan gini, mulai dari tabungan paling rendah resikonya tabungan di bank, baru lanjut ke deposito. Habis deposito kita bisa lanjut ke reksadana pasar uang, lalu logam mulia, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, lalu bisnis real ya secara langsung. Resikonya tinggi. Dan biasanya kita menyarankan saham itu untuk tujuan jangka panjang. Jangka panjang itu berapa lama? Nah, biasanya di atas 5 tahun. Biasanya di atas 5 tahun. Karena saya pernah baca salah satu penelitian ya, kalau kita invest di saham itu yang akan selalu mendapatkan keuntungan itu kalau sudah 7 tahun. Jadi bayangkan kalau Anda, Pak Ardiansyah, masuk di tahun lalu lah, 2019. Sekarang pasti investnya udah turun 30%. Walaupun ngomongnya katanya untuk jangka menengah sih kalau saya bilang 3-5 tahun. Itu kira-kira deg-degan nggak? Kira-kira jantungnya kuat nggak? Jadi salah satu cara apa ya? Ini saya share screen-nya ya, coba ya. Bentar. Saya ada nih. Oke, bentar. Mengenai investasi ya. Kebetulan sudah disiapkan. Nah, ini dia. Share screen. Nah, ini. Kelihatan? Mas Tommy kelihatan ya? Nah, ini. Untuk investasi, Pak Ardiansyah, perhatikan risk profile-nya ya. Anda orangnya konservatif, moderat, atau agresif. Konservatif itu berarti cenderung ambil resiko yang rendah. Moderat, tengah-tengah, agresif yang paling tinggi. Target tetapkan waktu sama jumlah. Lalu yang ketiga, bagaimana mekanisme dari instrumen tersebut dan action. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kalau punya dana sedikit dan tujuan 3-5 tahun, apakah masuk saham? Kalau saya jawab, ini sebaiknya tidak, karena 3-5 tahun itu golongannya jangka menengah, dan apa ya, di tengah kondisi ketidakpastian seperti ini yang sangat tinggi, kalau Anda masuk ke saham sekarang, bukan tidak, ya kita nggak pernah akan ada yang tahu prediksinya, apakah akan naik langsung dengan cepat dalam setahun 2 tahun atau akan turun lagi. Kecuali memang jangka investasi adalah panjang, di atas 5 tahun, 7-10 tahun, itu Anda masuk dikit-dikit pun nggak apa-apa. Tapi ini tadi lagi, kalau Anda tetap insist, pengen tetap untuk masuk ke saham, untuk sekarang, ya itu tadi, dikit-dikit sih boleh aja. Jangan seluruh dana yang Anda khususkan untuk tujuan tersebut masukkan ke saham. Jangan. Sebaiknya dibagi lagi. Lebih baik masukkan ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Itu rasanya lebih bijak ya untuk tujuan jangka menengah seperti ini. Itu mungkin. Ini akan panjang kalau kita bahas secara detail ya, Pak Taufik. Iya. Panjang itu khusus investasi udah sejam, 2 jam sendiri nanti. Baik, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Dari Ibu Mutia, berapa minimal jumlah dana darurat untuk seorang single dengan pengeluaran yang sederhana? Jadi singlenya ini menengah ke bawah katanya, Pak. Iya, nggak suka nongki. Iya, nggak suka nongki dan lain-lain. Nggak borju intinya, Pak. Iya. Jadi berapa minimal jumlah dana darurat single pengeluaran sederhana? Singlenya menengah ke bawah, nggak suka nongki di cafe shop, mikir 1000 kali buat traveling, dan belanja baju hanya per 3 bulan sekali. Oke, Bu Mutia. Wah. Oke. Ini sama dengan tadi sih jawabannya ya, dengan pertanyaan Pak Firdaus kali ya. Jadi dana darurat yang sebaiknya ada untuk seorang single adalah 3 bulan pengeluaran ya. Ini mungkin perlu catat, 3 bulan pengeluaran, bukan 3 bulan penghasilan. Karena ada yang penghasilannya 20 juta, tetapi
pengeluarannya hanya 15 juta mungkin. Sisanya dia investkan ke tempat lain. Jadi pengeluaran untuk kewajiban bayar utang, buat sedekah, zakat, untuk SPP anak dan lain-lain. Mungkin dia bisa mengatur dengan baik sehingga punya surplus yang cukup besar lah. Nah, tetap 3 bulan dari pengeluaran, ya, bukan dari penghasilan. Nah, ini kalau Bu Mutia nggak suka nongki di cafe shop, mikir 1000 kali buat traveling, dan belanja bajunya 3 bulan, ya 3 bulan insya Allah udah cukup. Tapi ya tadi, kalau buat krisis dan ada kekhawatiran dengan pendapatannya akan terpengaruh dengan krisis ini, tidak ada salahnya Bu Mutia doublekan. Bisa 6 atau bahkan ya sampai 12 bulan tadi seperti saya bilang tadi. Harus untuk antisipasi, untuk proteksi Ibu. Karena kalau kita ngomong proteksi, manajemen resiko ya, kalau kesehatan kita bisa ambil asuransi. Proteksi jiwa, asuransi adalah asuransi jiwa. Nah, proteksi pendapatan bisa dengan asuransi jiwa, kalau Ibu punya tanggungan ya, atau dengan dana darurat tadi. Itu proteksinya, perlindungan kita. Oke. Sip, insya Allah clear ya, Pak? Ya, clear gitu. Ya, baik. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ira. Apakah dana darurat harus tetap ada saat cash flow defisit? Waduh, Dan bagaimana cara memisahkan dana pribadi dan usaha saat cash flow defisit? Pengusaha sepertinya ini, Pak. Iya, iya. Ini pengusaha Bu Ira ini. Wah. Jadi prinsipnya sama Bu Ira. Bahkan apabila Anda punya usaha pun sebaiknya ini juga ada dana darurat, jadi dana operasional sebenarnya. Cash kita biasa ngomong cash flow management ya, harus ada cash di perusahaan dan cash di pribadi juga harus ada. Nah, pertanyaannya apakah dana darurat harus tetap ada saat cash flow defisit? Dan menjawab pertanyaannya adalah tetap harus ada. Nah, kalau cash flow defisit, otomatis kan Ibu Ira harus menambah defisit tersebut. Nah, sekarang saya nggak tahu nih, defisitnya ini ditambal dari mana? Apakah dari jual aset atau dari dana darurat? Teorinya, secara teori, kalau Ibu ada defisit, berarti Ibu akan menggunakan tabungan di situ. Tabungannya tabungan dana darurat. Itulah fungsinya. Kalau terjadi defisit, kita gunakan dana darurat. Atau kalau Ibu punya penghasilan yang lain, misalnya, penghasilan tahunan misalnya di tabungan, tetap aja itu akan mengurangi, itu untuk menambal cash flow defisit Ibu. Jadi tetap harus ada. Kalau bagaimana menambahnya ya itu tadi, antara pendapatan yang ditambah, menambah income atau mengurangi pengeluaran, rebudgeting. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memisahkan dana pribadi dan usaha saat cash flow defisit? Nah, kalau ini sudah jelas ya, dana pribadi sebaiknya tidak dicampur dengan dana usaha. Ibu harus pisahkan rekening pribadi Ibu dengan rekening usaha. Jangan dicampur. Ibu harus, bisa jadi misalnya ada pendapatan yang ada orang bayar penjualan Ibu, ya masukkan ke rekening usaha Ibu, jangan ke rekening pribadi. Kalau ternyata di pribadi Ibu ada kekurangan, ada defisit, dan Ibu ternyata harus mengambil dari uang usaha, jadikan itu utang. Jadi si usaha Ibu ini punya piutang ke Ibu sendiri. Jadi pinjaman untuk pemilik usaha seperti itu. Jadi supaya catatan keuangannya jelas. Usaha Ibu ini untung atau tidak. Gitu. Jadi keuangannya harus terpisah seperti itu. Nggak boleh digabung. Mungkin itu Mas Tommy. Oke, siap. Ini kadang-kadang jadi penyakit pengusaha yang belum ini ya, Pak. Belum terlalu manajemennya baik, kemudian rekeningnya gabung. Ada pemasukan penjualan, misalnya saya lah jualan kopi gitu ya. Jualan kopi, uangnya masuk ke rekening tabungan saya semua. Nah, itu harus segera saya ambil, saya pisahkan ke rekening terpisah. Supaya tahu nih, untung apa enggak boleh digabung. Siap. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak.
Dari Pak Ardiansyah Zen, dana darurat saya hanya cukup 5 bulan jika kondisi chaos. Selanjutnya kan jual aset. Mana prioritas duluan? Pertama, tutup asuransi dana pensiun yang baru jalan 4 tahun. Kedua, jual properti yang masih cicilan. Ketiga, jual tanah produktif di kampung atau kebun. Wih, ini konsul ini. Ini konsul. Dana darurat hanya cukup 5 bulan jika kondisi chaos. Selanjutnya kan jual aset. Mana prioritas duluan? Oh, ini artinya seandainya ya, seandainya dan darurat Mas Ardiansyah habis nih, udah kepake nih ya. Tadi kan sarannya saya otomatis pendapatannya harus ditambah, tutup. Mana yang harus dijual asetnya? Tutup asuransi Dapen, baru jalan 4 tahun, jual properti masih cicilan, atau jual tanah produktif di kampung atau kebun. Nah, kalau yang tanah produktif di kampung kebun, kalau saya rasa kalau itu masih bisa memberikan hasil, sebaiknya jangan dijual dulu. Itu adalah sumber income tambahan buat Pak Ardiansyah. Jual properti yang masih cicilan. Pertanyaannya lagi, ini properti yang Anda tinggali, atau properti kedua atau ketiga yang untuk Anda investasi. Apalagi masih cicilan, otomatis kan cicilan ini menjadi kewajiban yang harus Pak Ardiansyah tanggung setiap bulannya. Jadi kalau prioritas pengeluaran, pertama kewajiban, utang duluan yang harus dibayar. Artinya properti Anda ini masih jadi kewajiban Anda. Kalau ternyata ini memberatkan cash flow Anda, sehingga ternyata harus memakan dana darurat yang tadi 5 bulan, itu ya ada kemungkinan sih itu sebaiknya diselesaikan. Ini kalau ini adalah properti investasi ya yang Anda lakukan. Tapi kalau rumahnya yang Anda tinggali, yang sedang ditempati sekarang masih nyicil, lalu Anda stop, nggak mau ini berbahaya, nanti bisa diusir dari rumah. Sebaiknya tidak, pertahankan cicilan itu. Lalu tutup asuransi Dapen yang baru jalan 4 tahun. Nah, ini saya nggak tahu. Asuransi Dapen itu maksudnya yang seperti apa? Asuransi dana pensiun. Apakah ini asuransi yang ada nilai tunainya mungkin ya, baru berjalan 4 tahun, Anda harus cek nilai tunainya. Nilai tunainya berapa, sudah balik modal atau belum, itu silakan dicek dulu, nanti baru kita bisa ngomong lagi lah plus minusnya untuk ditutup atau tidak. Karena asuransi Dapen berarti ini kan salah satunya untuk tujuan keuangannya Mas Ardiansyah nih. Jadi tujuan keuangannya otomatis berhenti nih untuk Dapennya. Kalau ditutup seperti itu. Itu harus dilihat lagi sih. Seperti itu Mas Tommy. Gitu. Oke, siap. Nanti kalau ada yang ingin nih Pak berkonsultasi lebih jauh gitu kan, apa ke akun mana atau bagaimana Pak? Ke akun mana? Akun mentor keuangan boleh. Boleh. Instagram ya Pak? Instagram boleh. Saya ada 2 sih, ada mentor keuangan, ada Taufik Consulting. Oh, oke, siap. Baik. Oke guys, demikian kali ini video dari mentor keuangan. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Mentor Keuangan. Kalian juga boleh komen loh di sini. Kita bisa diskusi mengenai perencanaan keuangan. Hitung-hitung konsultasi gratis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya dari Mentor Keuangan. See you.